merupakan kota tertua yang ada di Indonesia yang tidak luput dari kata pembangunan. Pembangunan di Kota Palembang terdiri dari berbagai sektor, salah satunya yaitu pariwisata. Pariwisata di Kota Palembang pun beragam adanya, seperti saat ini saya berada di Taman Wisata Alam Punti Kayu, yang merupakan hutan lindung sekaligus taman rekreasi berada di tengah Kota Palembang terbesar di Indonesia yang memiliki luas hingga 12 hektar. Punti Kayu terletak di Jalan Kolonel Haji Burlian, KM 6,5, Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Daun, Sumatera Selatan, Kota Palembang. Selain menjadi tempat pariwisata, Punti Kayu juga berpengaruh besar dalam penyerapan karbon dioksida dan mengimbangi pembangunan Kota Palembang yang cukup besar, sehingga disebut sebagai paru-paru Kota Palembang. Aksesibilitas. Menurut Blake dalam Tamim 1997, aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Menurut aksesibilitas, Taman Wisata Alam Punti Kayu memiliki 4 keunggulan. Yang pertama adalah kawasan yang padat penduduk. Keberadaannya yang berada di kawasan padat penduduk membuat Taman Wisata Alam Punti Kayu sebagai tempat wisata alam yang terbilang strategis untuk mendatangkan banyak pengunjung. 2. Taman Wisata Alam Punti Kayu berada di pinggir jalan raya. Seperti kita lihat, banyak kendaraan yang melalui lewat jalan di depan Punti Kayu. 3. Banyak dilalui transportasi umum seperti angkutan umum, transmusi, dan juga ada LRT yang di atas seperti kita bisa lihat. Yang keempat, keterkaitan dengan objek lainnya. Taman Wisata Alam Punti Kayu dikatakan memiliki area strategis karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa rumah sakit besar di Palembang. Contohnya, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Caritas, dan Rumah Sakit Ar-Rasyid, dan juga rumah sakit lainnya. Fasilitas merupakan suatu yang dapat membantu dan memperlancar suatu usaha. Taman Wisata Alam Punti Kayu juga memiliki banyak fasilitas di dalamnya. Terdapat fasilitas seperti musola dan 2 WC umum serta pos kesehatan. Ada pula 2 jembatan dan gazebo serta parkir yang luas. Dari fasilitas tadi, terdapat banyak permasalahan seperti musola yang terlihat terlalu terbuka dan kotor di halaman depannya, dan juga ada WC umum yang pintunya sudah tidak terlihat dengan baik dan terdapat gangguan dari hewan liar lainnya. Selain 2 permasalahan seperti musola dan WC umum tadi, terdapat juga permasalahan di pos kesehatan. Dapat kita lihat pos kesehatan ini seperti terbengkalai dan tidak terpakai. Terlihat dari pintu pos kesehatan ini selalu dikunci dan di dalamnya tidak terdapat perlengkapan kesehatan. Dari permasalahan yang telah disebutkan tadi, taman hiburan dan rekreasi yang terdapat di Taman Wisata Alam Punti Kayu juga sangat jauh dari kata layak, dikarenakan peralatan yang usang dan tidak berfungsi dengan baik, serta patung-patung yang sangat jauh dari kata terawat. Dari segi desain interior dan eksterior, Taman Wisata Alam Punti Kayu menggunakan desain back to nature atau kembali ke alam, yang mana dapat dilihat pada Taman Wisata Alam Punti Kayu yang mengandalkan keadaan alam yang ada di sekitarnya. Fasilitas lain juga menyesuaikan seperti beberapa fasilitas yang dibentuk seperti kayu ataupun terbuat dari kayu, dan terdapat area wisata air serta tempat rekreasi yang dapat digunakan pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan alam yang ada di sekitarnya. Taman
Wisata Alam Punti Kayu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa permasalahan-permasalahannya di dalamnya, mulai dari kondisi fisik dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu dilakukannya revitalisasi atau penghidupan kembali terhadap wilayah-wilayah kota yang mana mengalami degradasi atau penurunan di dalamnya. Nah, revitalisasi yang dapat kami sarankan kepada pengelola Punti Kayu dan juga pemerintah yang mengelola itu ada pertama, yaitu pembuatan loket masuk modern atau penggunaan teknologi di dalamnya searah dengan peraturan Menteri LHK Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 mengenai pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan, yang mana harus memperhatikan aspek pencapaian, yang mana salah satunya yaitu pembangunan loket masuk. Di sini bisa kita lihat loket masuk dari Taman Wisata Alam Punti Kayu sendiri masih menggunakan sistem manual atau ada pegawai dalamnya. Akan lebih baik jika dilakukan perbaikan atau penambahan fasilitas seperti pembuatan loket masuk modern sehingga dapat membantu para pengunjung dan memberi kenyamanan lebih kepada pengunjung yang akan berkunjung di Taman Wisata Alam Punti Kayu ini sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu perawatan dan perbaikan fisik dari fasilitas itu sendiri. Menurut Kotler dalam Apriyadi 2017, kondisi fasilitas merupakan aspek utama dalam fasilitas sebuah usaha atau pembangunan itu sendiri untuk menunjang keberhasilan suatu usaha. Nah, kondisi fasilitas di Taman Wisata Alam Punti Kayu ini seperti yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa kendala dan kondisi yang kurang baik. Maka dari itu kami menyarankan yaitu adanya perawatan secara berkala di tempat-tempat umum di Punti Kayu ini sendiri minimal 1 minggu sekali yang dilakukan oleh pengelola Taman Wisata Alam Punti Kayu. Hal ini demi kondisi fasilitas yang baik, juga kenyamanan dan keselamatan para pengunjung. Terkait dengan adanya permasalahan atraksi-atraksi yang ada di Punti Kayu, yang mana pada setiap zonanya masih kurang adanya atraksi atau daya tarik dari Punti Kayu itu sendiri. Maka kami menyarankan adanya penambahan atraksi, di mana salah satunya yaitu perbaikan atraksi pada taman bermain yang berada di zona B. Nah, salah satunya yaitu adanya perbaikan terhadap fasilitasnya seperti biang lala, komedi putar, yang mana ini sudah tidak beroperasi. Alangkah baiknya dari atraksi-atraksi ini atau permainan-permainan yang ada itu diperbaiki lagi oleh pihak pengelola Punti Kayu itu sendiri. Baiklah, untuk penambahan atraksi selanjutnya tentu saja dibutuhkan yang namanya restoran, apalagi di tempat wisata seperti ini. Nah, di sini kami menyarankan untuk pembangunan restoran, yang mana Punti Kayu merupakan tempat wisata yang luas sehingga para pengunjung itu sulit untuk mendapatkan makanan, dan untuk mencari tempat makan pun harus keluar dari Punti Kayu. Nah, kami menyarankan untuk dibangunnya restoran di beberapa zona, salah satunya di zona A seperti yang kita lihat di belakang ini merupakan zona A. Nah, zona ini merupakan salah satu zona yang luas, namun sayangnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Seperti yang kita lihat, ini bentuknya terbengkalai dan tidak ada atraksi lainnya dibangun di sini. Selain restoran juga, kami juga menyarankan adanya area perkemahan untuk penambahan atraksi sehingga para pengunjung bisa menikmati waktu liburannya di Taman Wisata Alam Punti Kayu. Nah, yang mana perkemahan ini kami menyarankan untuk di zona C, di sebelah kiri dari zona A ini, karena di zona C itu merupakan salah satu zona terluas yang ada di Punti Kayu, yang mana zona tersebut juga belum dimanfaatkan secara maksimal, dan tempatnya pun lebih rindang daripada zona-zona lainnya, sehingga akan lebih cocok untuk dijadikan wisata berkemah oleh keluarga, teman, dan lain sebagainya. Baiklah, masih terkait dengan penambahan atraksi yang ada di Taman Wisata Alam Punti Kayu sendiri, kami menyarankan untuk diadakannya atau dibangunnya pasar oleh-oleh atau buah tangan, yang mana ciri khas dari pasar oleh-oleh itu sendiri yaitu identitas dari Punti Kayu itu sendiri atau identitas Kota Palembang, yang mana untuk pembangunannya kami menyarankan berada di zona B, tepatnya di belakang saya ini, yaitu juga dekat dengan gerbang masuk dari Punti Kayu itu sendiri. Mengapa harus dekat gerbang masuk? Supaya bisa dilihat oleh pengunjung dan lebih menarik para pengunjung untuk berbelanja, sehingga menambah kesan baik dari Punti Kayu. Selanjutnya pada sesi kesimpulan ini yaitu
Taman Wisata Alam Putih Kayu merupakan kawasan hutan lindung yang sekaligus menjadi salah satu taman rekreasi di Kota Palembang. Berdasarkan pengamatan peta existing, penempatan Putih Kayu sendiri sudah terbilang strategis, yang dimana seperti letaknya yang dekat dengan jalan raya, dilalui dengan berbagai transportasi umum, dikelilingi banyak warung makan, dekat dengan bandara, dan dekat dengan SPBU. Selanjutnya, lokasi Taman Wisata Alam Putih Kayu ini juga dekat dengan rumah sakit. Hal ini tentunya memberikan keuntungan yang cukup besar bagi sebuah sektor pariwisata. Fasilitas yang ada juga terbilang sudah lengkap, namun sangat disayangkan terdapat banyak fasilitas yang kurang baik, bahkan tidak layak untuk digunakan. Harapannya kepada pengelola Taman Wisata Alam Putih Kayu dapat meningkatkan dan menghidupkan kembali wisata yang telah dibangun tersebut, dan terutama pada segi fasilitas dan juga pelayanannya. Baiklah, demikian tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan, dan jika terdapat kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.